A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Faslun utawi ikilah fasal suci fi taubati yang dalam mertelake kaitannya taubat. Jadi pada pertemuan kali ini itu terkait tentang bab taubat. Qala wis dawuh sapa alaihi salatu wassalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, termasuk juga untuk kita, la taubata ora ana taubat litaibi kedue wong kang tobat hatta yasila hingga ngumbah ya taib batnahu ing wetenge taib minal harami saking perkara haram biti kasbihi kelawan baguse kasape taib. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh kepada Sayyidina Ali, termasuk untuk kita, bahwa la taubata litaibi hatta yahsila batnahu minal haram biti bikasbihi. Bagi seseorang yang ingin melakukan taubat, maka harus meninggalkan perkara-perkara haram yang masuk dalam perutnya. Jadi niatan tobat tenan kudu mangane ngombene perkara sing halal. Pak, saya tobat. Aku wis ra bakal nglakoni ngene meneh, ra bakal ngombe, ra bakal main, ra bakal apa meneh, ngepil dan yang lain. Tapi lesan sampean gitu, pikiran sampean juga ingin berhenti, hati sampean juga sudah tidak nyaman dengan dunia itu. Tapi sampean kok ndak hati-hati makan makanan kok ndak halal, tapi makan perkara yang haram, maka la taubata litaib, maka taubatnya akan menjadi sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena sumber energi yang ada di perut, sumber makanan yang ada di perut, sumber minuman yang ada di perut, makanan yang ada di perut menjadikan energi bahan bakar untuk setan dan nafsu. Maka dawuhnya hatta yasila batnahu minal haram. Bagi orang yang ingin taubat, maka harus melakukan pembersihan dalam perutnya dari perkara haram. Pembersihan iki piye? Ya wis rasa mangan perkara haram, mangane sing halal. Tobat tapi saya nyun sewu ki ngene wong mbok pangan ora kandha, ngene wong teko mbok maling. Itu tobatnya biasanya hanya berapa hari atau berapa minggu atau berapa jam, tidak lama. Jadi selain bertobat, membaca istighfar dan mempunyai rasa menyesal dan tidak ingin melakukan lagi, tapi harus dibarengi dengan sesuatu yang dimasukkan dalam perut kita, baik makanan atau minuman, itu harus jelas halal. Kalau haram, aduh, nunggu iman sampean lemah langsung dikuasai nafsu, imannya lemah langsung dikuasai setan. Ya karena bahan bakarnya dari perkara yang haram itu. Qala alaihi salatu wassalam, dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, termasuk untuk kita, idza lam yakun, nalikane ora ana sapa al alim wong kang alim iku takian wedi ing Allah, dhalat mongko dadi apa mau'izatuhu pituture alim ala kulubin nasi ing atase pira-pira atine menungso, kama yadillu iku kaya olehe dadi apa al-qataru ya Allah tetesane udan ala baydin na'ami iku ing atase
iku ala baydin na'ami ing atase apa iki andadekake manuk suwere wasofalan patung wasofalan watu kang alus. Gini dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali termasuk untuk kita, yaitu idzalam yakunil alim taqiyan. Ketika seseorang alim atau orang yang mempunyai ilmu tapi tidak mempunyai sifat taqiyan, takwa kepada Allah atau takut atas ini haram tidak ditinggalkan, kadang dilakukan, ini wajib malah ditinggalkan, ini sunnah bukan dilakukan tambah diremehkan. Orang yang alim seperti itu lolat mau'idhatuhu ala qulubin nas, maka apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan atau yang diucapkan orang alim tersebut, maka tidak akan masuk dalam qulubin nas, tidak akan masuk dalam hatinya orang lain. Jadi sifat ilmu kuwi harus dibarengi sifat takwa. Wong duwe ilmu kok ora ana takwa atau melakukan perintahnya dan menjauhi semua larangannya, kok tidak punya sifat itu, maka ketika mau idhah, ngandani, ngajari wong, ceramah, tidak akan sampai ala qulubin nas, tidak akan sampai masuk dalam hatinya orang lain. Bukan maidhah namanya, tapi kemarin saya nulis maidu rahasanah, maidu latihan hasanah. Yes, kaya aku iki rapate alim, rapate takwa ya Allah. Tapi minimal awake dhewe belajar sama sithik-sithik. Juga kaitannya ketakwaan kita, keimanan kita sambil dipaksa sedikit demi sedikit. Karena mau tidak mau dawuh ini sebagai pemicu semangat untuk kita supaya kita lebih tekun, lebih sergap mencari ilmu, supaya dapat derajat al-alim. Habis itu supaya kita juga membaringi hati kita, perilaku kita, ubudiyah kita dengan taqiyan, dengan sifat takwa. Walaupun tujuannya alim, tujuannya mencari ilmu, itu bukan supaya mau aidhatuhu ala qulubin nas. Walaupun kita mencari ilmu, bukan tujuannya untuk mau idhah atau memberikan nasihat pitutur kepada orang lain dengan harapan pituturi iki enak dirungokke, nyaman dirungokke. Padahal al-alim mencari ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu itu hukumnya wajib, titik. Bukan karena masalah mau idhatu ala qulubin nas. Ini hanya sekedar efek dampak ketika orang mempunyai ilmu tidak dibarengi dengan sifat takwa, maka ketika menasihati, ketika mau idhah, ketika mengingatkan orang lain, tidak akan sampai ala qulubin nas, tidak akan sampai masuk dalam hatinya manusia atau orang lain. Kama yadilul qatar ala baydin na'am, seperti halnya kayak apa ya, kayak tetesane udan jadi neng gendeng. Kama yadilul qatar ala baydin na'am, kayak tetesan air hujan ke apa, ke sayapnya burung, tes ucul lagi, jatuh lagi. Jadi ini sayapnya burung kejatuhan air hujan, terus jatuh lagi. Ya karena tidak ala qulubin nas, tidak sampai masuk ke hatinya. Wasofa, dan seperti hanya tetesannya air hujan ke batu, tes biar tidak sampai masuk ke dalam batu, tidak sampai membasahi. Itu bagi ibarat orang yang mempunyai ilmu tapi tidak mempunyai sifat
takwa. Punya ilmu harus dibarengi ketakwaan. Qala alaihi salatu wassalam, dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, termasuk untuk kita, idza madha wis kliwat alal mukmin ing atase wong mukmin apa arbauna 40 apane sobahan ya Allah isuke walam yujalis hale ora lelungguhan ya mukmin al ulama ing ulama qasa mongko atos apa qalbuhu atine mukmin wajasa lan wani ya Allah wani iya sik balik ning ndi wajasara lan wani sapa mukmin alal kabairi ing atase pira-pira dosa gedhe li anal ilma krana stune ilmu iku hayatul qalbi nguripake pira-pira ati. Dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, termasuk untuk kita, yaitu idza madha alal mu'min arbauna sobahan. Ketika seseorang, orang mukmin, orang Islam tidak pernah menghadiri majelis ilmu, majelis dzikir, atau duduk dalam satu majelis lingkup para ulama selama arbauna sobahan, selama 40 hari, maka kosa kolbuhu, maka hatinya akan mati. Wong ora tau nghadiri majelis dzikir, majelis ilmu, ora tau bareng ning majelisan mbah majelis, terutama majelis ilmu ya. Nah majelis dzikir ya oke, tapi ini kaitannya ilmu. Kalau bisa ya tetap golek ono majelis ilmu nih. Seseorang yang sudah 40 hari lebih tidak walam yujalis ulama, tidak satu majelis atau tidak pernah menghadiri majelis ulama, baik majelis dzikir ataupun majelis ilmu, maka kosa kolbuhu, hatinya akan mati. Wajasaro alal kabair, apa dampaknya ketika hati itu menjadi mati? Wajasaro alal kabair, maka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir untuk alal kabair, melakukan dosa-dosa besar. Iku dampaknya wong ora tau kumpul ulama, ora tau kumpul majelisan selama 40 hari lebih, dampaknya atine mati. Wajah sarol kabair, nah wis mati, Allah dosa cilik enteng lakoni, dosa gede gampang enteng lakoni. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Wah aku nak meh mangkat nglakoni dosa atau maksiat mati piye ya? Ora mungkin mikir ngono. Wah nak aku wis posisi nyanyi, posisi ngombe, posisi ngepeng, kok nak mati piye ya? Ora sampai mikir ngono. Ya karena kosa kolbuhu. Orang yang bisa berpikir itu ketika hatinya hidup. Tapi kalau hatinya hidup, alah ora urusan, wis kadung mumet urepe, wis kadung mumet budrek dan yang lain-lain. Dan hakikatnya orang walam yujalis ulama, orang yang duduk bersama ulama, li'anal ilma hayatul qalbi, yaitu menjadikan ulama-ulama itu memberikan mau'idhah berupa ilmu, dan ilmu tersebut hayatul qalbi, menghidupkan hati kita. Jadi sak males-malesmu, sak bosen-bosenmu, sak mumet-mumetmu, ojo sampai 40 hari lebih tidak pernah hadir di majelis ilmu, majelis dzikir ataupun majelis sholawat. Tapi kalau bisa majelis ilmu, gitu. Ya Allah, ijambi lagi. Lanjut apa lagi? Lanjut ya. Satu hadis lagi tidak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, termasuk untuk kita,
Innallaha satune Allah iku la yastahyi ora wirang ya Allah min adabi ghaniyin saking nyiksa wong kang sugih syarikin kang dadi maling wa alimin lan wong alim fasikin kang rusak. Innallaha dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali termasuk untuk kita, innallaha la yastahyi min adabin ghaniyin syarikin. Allah tidak malu atau Allah akan menyiksa seseorang walaupun orang tersebut ghaniyin, orang yang kaya raya. Walaupun orang yang kaya raya tadi itu sedekah kemana-mana, bantu sana bantu sini, tapi syarikin, harta yang didapatkan itu dari maling, maka min adzabin, Allah akan menyiksanya. Perkara baik kalau bisa dengan cara yang baik, nyarinya yang baik, disiman dengan baik, ditasarufkan atau dibuat untuk kebaikan. Kalau sudah nyarinya jelek, maling, langsung dibuat kebaikan, dibuat ini, dibuat itu, maaf, tetap min adzabi, dapat siksanya Allah. Dan innallaha la yastahzi bin adzabi wa alimin fasikin. Allah tidak akan malu atau Allah akan menyiksa bagi seseorang yang wa'alimin, orang yang punya ilmu tapi fasikin, kang fasik, rusak akhlaknya, rusak akidahnya, meremehkan syariat, meremehkan perkara halal, meremehkan perkara wajib, meremehkan perkara haram, meremehkan, ya Allah, meremehkan perkara yang najis. Kayak duwe ilmu ki kayak ngene. Alah, aku nglakoni dosa sesuk tobat ae. Wah, saiki nglakoni dosa ora apa-apa lah. Engko bar kuwi maca istighfar. Wah, urip sekali-kali seneng-seneng lah. Mosok kok ngaji terus, dzikiran terus. Ingat, wa alimin fasik. Orang yang mempunyai ilmu tapi fasik, maka min adabi dapat siksanya Allah. Maka jangan meremehkan ulama, jangan meremehkan ilmu, jangan meremehkan akidah, dan jangan meremehkan manusia yang diciptakan oleh Allah, alias jangan meremehkan orang lain. Karena mau tidak mau orang yang ditakdirkan ikut majelis ini, ikut tadarus khataman Al-Quran, ikut mengikuti yang ada di YouTube ataupun Facebook ataupun di TikTok, itu hakikatnya orang yang mencari ilmu atau sudah mempunyai ilmu, maka harus dibarengi dengan sifat karakter akhlak hablum minan nas, padha menungsone sing apik, langsung ambek tauhidnya dikuatkan. Insyaallah ilmu yang sedikit itu akan menjadi berkah, barokah, kemanfaatan untuk dirinya sendiri. Karena itu ilmu itu seperti ilmu itu hayatul qalbi, yang menghidupkan hati. Ketika hatinya sudah hidup, insyaallah melihat jelek pun masih mencari kemanfaatan. Nak atine wong kok urip ana perkara elek, iku kita berpikirnya masih mencari yang positifnya. Iku nak atine urip, tapi nak atine mati. Kadang dengeti kuwi apik, tapi kita masih masih mencari atau fokus pada kejelekannya. Itu loh bedanya antara hatinya yang masih hidup ataupun hatinya yang sudah mati. Semoga hati kita diberi kelembutan, dibersihkan oleh Allah, jadi bisa menerima petunjuk-petunjuk Allah untuk menikmati, menghadapi dunia zaman sekarang. Hati-hati, pokoknya selama kita masih dalam majelis ilmu,
majelis zikir, majelis sholawat, majelis Al-Quran, insyaallah pasti selamat karena petunjuknya Allah lewatnya ilmu. Muga-muga manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال والمتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.